7 jenis ikan P-bass paling populer dipelihara. Peacock bass alias P-bass adalah ikan yang umum ditemukan di seluruh wilayah perairan hangat di Amerika Selatan. Dengan panjang lebih dari 1 meter, beberapa di antaranya adalah siklid terbesar di neotropik. Di sini kami memberikan rangkuman tentang berbagai spesies peacock bass, terutama karena beberapa dari mereka belum lama dikenal di kalangan penghobi. Tucunarva, nama panggilan peacock bass di Brasil. Tumbuh sangat cepat dan bertambah antara 5 hingga 30 cm per tahun, tergantung pada spesies, tahap kehidupan, serta kualitas air dan makanannya. Di negara asal mereka, ikan ini merupakan sumber protein yang penting, bersama dengan ikan lele besar dan karasin besar, dan juga sangat populer sebagai ikan olahraga memancing. Ada banyak spesies peacock bass yang valid saat ini. 9 di antaranya baru dideskripsikan pada tahun 2006. Mereka semua adalah pemangsa piscivora yang memburu ikan lainnya. Dan di video kali ini, kami akan bahas 7 spesies ikan P-bass yang paling terkenal. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Aquatic 7 ini ya, agar channel ini makin eksis dan bisa terus membagikan banyak informasi bermanfaat seputar dunia ikan. Jenis-jenis ikan P-bass. Cichla ocellaris atau butterfly peacock bass. Spesies cantik ini berasal dari Guyana, Prancis, Suriname, Guyana, dan Brasil. Mereka sebagian besar ditemukan di negara-negara Guyana, di mana mereka disebut Lucanani. Tetapi ada juga C. ocellaris di Rio Araricoara, di Brasil. Mereka telah diperkenalkan di Florida Tenggara, Guam, Puerto Rico, dan Panama. Panjang maksimumnya adalah sekitar 60 hingga 70 cm. Ikan muda memiliki pola 3 titik bercak, mirip dengan yang terlihat pada C. monoculus. Ikan dewasa memiliki bercak emas di bagian atas ekor. Pada beberapa spesimen, perut dan tenggorokannya berwarna merah. Ada banyak varian lokasi yang berbeda. Varian berbentuk cantik dan mata merah pekat dan warna dasar emas muncul di Sungai Maroni antara Guyana Prancis dan Suriname. Saat memelihara ikan butterfly peacock bass di lingkungan akuarium, penting untuk memperhitungkan ukurannya yang besar, kebiasaan makanannya, dan sifat agresifnya. Ocellaris P-bass berasal dari aliran sungai yang memiliki aliran air segar konstan yang menjaga tingkat oksigennya tetap tinggi, namun tingkat nutrisinya rendah. Peacock bass telah menjadi terbiasa dengan lingkungan dengan air berkualitas tinggi, tingkat polutan rendah, dan tingkat oksigen tinggi. Akuarium P-bass perlu mereplikasi lingkungan ini melalui filtrasi mekanis, kimia, dan biologis yang kuat bersama dengan arus air sedang. P-bass adalah ikan besar yang juga banyak makan, sehingga filtrasi yang sangat baik diperlukan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang dihasilkan spesies besar ini. Ukuran dewasa butterfly peacock bass juga menjadi faktor penting dalam memilih akuarium yang tepat untuk menampung mereka. Ukuran dan bentuk akuarium menjadi sangat penting. Butterfly peacock bass liar suka memangsa berbagai macam makanan hidup yang ada di ekosistem sungai mereka, meliputi serangga, ikan kecil, cacing, krustasea, dan amfibi. Butterfly P-bass yang dipelihara di dalam lingkungan akuarium akan dengan mudah memakan berbagai jenis makanan hidup yang sama dengan yang mereka makan di alam liar. Tetapi seringkali penghobi ingin menghentikan ketergantungannya pada makanan hidup.
Cycla orinocensis atau Orinoco peacock bass. Area jelajah Cycla orinocensis membentang di sepanjang Rio Negro dan Rio Uapes dekat Mito, hilir ke Manaus. Si orinocensis menyebar secara luas dalam sistem sungai Orinoco, seperti yang ditunjukkan oleh nama ilmiahnya. Di sana, spesies ini hidup di sungai Inirida, Atabapo, Guarrojo, Guaviare, Meta, Aguaro, dan Caroni. Spesies ini juga ditemukan di Rio Branco, Rio Puracuecara, dan Rio Casiquiare. Mereka biasanya hidup di air hitam. Ada varian lokal dengan warna dasar hijau sampai biru. Michael Bortner menangkap dan mengimpor beberapa ikan remaja dari Rio Siapa di Venezuela. Dan ketika dewasa, ikan ini terlihat menakjubkan. Pada varian ini, tenggorokan dan siripnya berwarna merah pekat. Saat berbentuk burayak, mereka memiliki 3 titik bercak dengan tepian emas pucat di setiap sisi. Beberapa ikan memiliki mata kemerahan yang terang. Si orinocensis dewasa memiliki 3 titik bercak melingkar dengan batas emas cerah. Panjang maksimalnya sekitar 60 cm. Cycla monoculus, Monoculus peacock. Cycla monoculus adalah peacock bass kecil, sekaligus spesies paling tersebar. Mereka ditemukan di Brasil dari Tabatinga sampai Pulau Marajo dan di Solimões, Tapajós, Trombetas, dan Teverifers di Yarinacocha atau Ucayali di Peru, Rio Napo di Ekuador, dan di Kolombia dekat Letitia. Namun, wilayah persebarannya mungkin meluas lebih jauh. Mereka disebut papoka oleh nelayan asli. Si monoculus juga memiliki banyak varian lokal. Populasi yang sangat baik diketahui berada di Danau Mazan dan Evira, di mana Michael Bortner mengimpor spesimennya secara teratur. Di sisi lain, ikan dari Rio Nanay penampilannya agak kurang mengesankan. Si monoculus muda memiliki 3 garis di sepanjang bagian tengah tubuh, dan spesimen dewasa memiliki bercak emas di ujung tangkai ekor. Ikan ini memiliki panjang sekitar 60 hingga 70 cm. Cycla intermedia, Royal peacock bass. Area persebaran spesies berukuran sedang ini berada di Venezuela, meliputi Rio Sinaruco dan Rio Apure, Casiquiare, Rio Cunocuna, Rio Cataniapo, Rio Siapa, dan Rio Caura yang lebih rendah. Ikan remaja dengan panjang 4 hingga 5 cm memiliki garis memanjang di sepanjang bagian tengah tubuhnya. Dari ukuran sekitar ukuran 8 hingga 10 cm, mereka juga memiliki 6 atau 7 garis vertikal yang bertahan hingga dewasa. Pada spesimen yang sudah matang secara seksual, warna dasarnya adalah kuning yang kaya dan siripnya berwarna merah cantik. Cycla intermedia adalah penghuni perairan hitam dan lunak. Sejak tahun 2016, spesies ini telah ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi oleh eksportir Venezuela. Mereka akhirnya dapat mencapai total panjang sekitar 70 cm. Ikan ini kadang-kadang disebut sebagai blackstrap peacock. Cycla nigromaculata, blackback peacock. Cycla nigromaculata berasal dari Orinoco atas,
anak-anak sungai Casiquiare dan Rio Negro Tengah termasuk Rio Mavaca dan Rio Siapa. Ini adalah spesies sikla terkecil. Garis vertikalnya dapat menjadi hitam pekat, terutama di daerah punggung, dan sirip punggungnya bisa berubah hitam legam. Spesimen dewasa yang ditangkap Michael Bottner di Venezuela panjangnya 35 cm. Sikla Carberry, Yellow Peacock Bass. Sikla Carberry adalah salah satu anggota genus yang lebih kecil dan asli dari Brasil. Mereka tinggal di daerah tangkapan air Rio Araguaia dan di daerah tangkapan air yang lebih rendah dari Rio Tocantins. Mereka diperkenalkan ke bendungan di Rio Grande do Norte, Minas Gerais, dan Ceará, di Rio Paraíba do Sul, di Rio de Janeiro, di Rio Paraná dekat Porto Primavera, Jupia, Tres Irmãos, Ilha Solteira, São Simão, Porto Colombia, Volta Grande, Jaguara, Estreito, Promissão, Igarata, dan Paraibuna. Bendungan di cekungan Paraná, Brasil, Funil dan Ribeirão dan Lajes. Bendungan di Rio Paraíba do Sul, Bendungan Singo di Rio San Francisco, Pacote Ricao, bendungan dekat Fortaleza di Ceará, dan Bendungan Serra de Massa di Rio Tocantins. Si Carberry sangat mirip dengan C. monoculus. Ada banyak varian lokal yang berbeda, yang sangat cantik berasal dari Rio Araguaia. Di sana, ikan ini memiliki banyak bintik-bintik emas di sirip dan beberapa di tubuhnya. Spesies ini sering ditawarkan di Asia sebagai keturunan induk tangkaran. Kualitasnya bervariasi. Golden Peacock Bass mencapai panjang sekitar 45 hingga 50 cm. Mereka dinamai sesuai nama Dieter Kalber, orang yang mendukung penelitian sikla. Mereka juga disebut sebagai Kalber's Peacock Bass. Sikla melaniae, Xingu Peacock Bass. Xingu Peacock Bass hanya muncul di Rio Xingu dan Rio Fresco, di mana spesimennya ditangkap di antara batuan lava dalam air yang mengalir cepat dengan pH 6,5, 1 derajat DGH, dan suhu 32 derajat Celcius. Sikla melaniae muda memiliki garis memanjang di tengah tubuh, mirip dengan yang terlihat pada si temensis, si piquiti, dan si pinima yang menghilang seiring bertambahnya usia. Ketika ikan ini memiliki panjang 15 hingga 20 cm, banyak bintik-bintik cerah muncul di seluruh tubuh dan pada sirip ekor. Di usia tua, bintik-bintik itu menjadi agak kurang jelas. Selama masa kawin pasangan, berubah menjadi hijau tua. Panjang si melaniae dapat mencapai 70 cm. Xingu Peacock Bass sebelumnya bernama Sikla sp. Xingu 1 dan 2. Michael Bottner membesarkan si melaniae sampai ratusan ekor beberapa tahun yang lalu, dan spesies ini menyebar ke para akuaris di seluruh dunia. Beberapa orang lainnya telah membiakkan mereka sejak saat itu. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Itulah 7 spesies ikan pibes terpopuler versi Aquatic 7. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Subscribe terus ya channel ini. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last.